Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu guru, juga orang tua yang mendampingi. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Kembali hari ini kita akan beribadah, walaupun beribadahnya masih di rumah masing-masing, kita tetap akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga buat kesempatan yang Kau berikan, kami kembali bisa beribadah kepadamu. Karena Kau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kalau kami juga akan menaikkan pujian kami, kiranya kami dapat menaikkannya dengan sepenuh hati, dan juga kami akan menerima firman yang daripadamu, kiranya Kau yang tolong kami, yang mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau naikkan sebuah pujian. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Takut, diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita buka firman Tuhan hari ini. Kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebelum kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan hari ini, saya punya pertanyaan untuk kita semua. Kita semua pasti mempunyai hal yang ditakuti. Ya, coba apa hal yang kalian takuti? Mungkin ada yang takut gelap, ada yang takut sendirian, misalnya ditinggal di tempat yang baru sendiri, sering merasa takut, atau ada yang takut ketinggian, atau ada yang takut dengan sakit penyakit, atau yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin ada yang juga yang takut dengan virus corona. Kita semua manusia mempunyai ketakutan. Bahkan seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang membuat mereka takut, yaitu saat taufan terjadi. Nah, dari firman Tuhan hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan tahu dan izinkan ketakutan itu ada. Kalau kita baca di firman Tuhan hari ini, di ayat 35, sebelum mereka menyeberang melewati danau tersebut, Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang. Sudah pasti Tuhan tahu saat menyeberangi danau, akan ada kemungkinan terjadi badai, topan, bahkan gelombang yang besar. Nah, saat badai itu pun terjadi, Tuhan Yesus tahu badai itu akan terjadi. Tapi Tuhan tetap mengizinkan badai itu terjadi. Sama dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Begitu banyak hal-hal yang menakutkan yang terjadi, itu semua terjadi atas izin Tuhan. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini, itu semua terjadi karena Tuhan izinkan. Kita harus bedakan hal-hal menakutkan yang terjadi itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kalau kita mau lihat contoh, kita pasti pernah belajar tentang Ayub. Ayub itu orang yang mengalami begitu banyak hal yang menakutkan, bahkan membuat dia menderita. Tapi semua itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Tujuannya apa sih? Kok Tuhan mengizinkan begitu banyak hal menakutkan terjadi di sekitar kita? Tujuannya adalah untuk membuat kita semakin mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita pelajari hari ini adalah Tuhan tahu dan izinkan ketakutan itu ada. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hal yang menakutkan pasti selalu ada di sekitar kita. Tapi pilihan untuk menjadi takut atau tidak ada pada kita. Kalau kita lebih lagi lihat di firman Tuhan hari ini, ada dua respon berbeda saat terjadi badai di danau tersebut. Pertama, respon dari murid-murid Tuhan. Mereka menjadi begitu ketakutan. Dan respon yang lain adalah respon dari Tuhan Yesus sendiri. Dia tetap tenang, bahkan bisa tidur dengan damai di dalam kapal tersebut. Kita mau pilih respon yang mana? Jadi takut atau tetap tenang? Itu semua pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Begitu juga dengan yang terjadi di sekitar kita. Saat hal menakutkan terjadi di sekitar kita, kita bisa memilih untuk menjadi takut atau tidak. Karena hidup itu bukan tentang apa yang terjadi di sekitar kita, tapi tentang bagaimana kita memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Nah, jadi kita harus sama-sama belajar untuk memberi respon yang baik dan benar terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya bagaimana? Saat sekarang kondisi seperti ini, virus corona terjadi, respon yang benar yang bisa kita berikan adalah bisa menjaga kesehatan lebih lagi, menjaga kebersihan, lebih dekat dengan keluarga, lebih lagi berserah kepada Tuhan, bukan malah memberi respon yang tidak benar, menjadi takut, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita dapat memilih untuk memberi respon yang benar. Jadi yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hal-hal yang menakutkan pasti terjadi di sekitar kita. Tapi pilihan untuk menjadi takut atau tidak, itu ada pada diri kita masing-masing. Sebagai penutup, kita sama-sama akan membacakan satu ayat yang pasti kita sudah pernah baca. Dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah,
Apapun yang terjadi di kehidupan kita, bahkan hal yang paling menakutkan sekalipun, itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan berjalan menurut rencananya. Jadi, bagaimana supaya hal-hal yang terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan? Kita hari demi hari harus belajar semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman yang Kau berikan hari ini. Mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi takut terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Kami percaya bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami juga mau tetap memberikan respon yang benar terhadap semua hal yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya dapat melakukan firman ini. Sertai kami selalu dalam segala apapun yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kiranya Kau yang tetap pimpin kami, juga untuk kedua orang tua kami, sertai orang tua kami, juga guru-guru kami ya Tuhan, kiranya Kau yang tetap jagai dan lindungi. Terima kasih ya Bapak yang baik, ampuni kami jika dalam ibadah kami hari ini ada hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan kembali menaikkan sebuah pujian, kita naikkan dengan sungguh-sungguh.